Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan melihat dua ayat dari Amsal 15, di mana membawa kita masuk ke dalam hati Tuhan, apa yang menyenangkan baginya dan apa yang menjijikan baginya. Mungkin kita berpikir bahwa selama kita berdoa, selama kita beribadah, Tuhan pasti berkenan. Tetapi dalam Amsal 15 ayat 8-9 menunjukkan bahwa tidak semua penyembahan itu diterima oleh Tuhan. Yang membuat ibadah kita diterima bukanlah bentuk luarnya, melainkan hati dan jalan hidup setiap kita. Karena itu, mari kita bersama-sama membaca dari Amsal 15 ayat 8-9. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara, mari kita membayangkan dua orang yang sama-sama datang ke gereja. Yang satu datang dengan rapih, bernyanyi dengan keras, bahkan memberikan persembahan yang besar. Tetapi ia hidup dalam kecurangan, suka memanipulasi, dan ia merasa bahwa dirinya benar. Tidak ada yang salah. Yang satu lagi datang dengan sederhana. Mungkin tidak menonjol, tetapi hatinya lurus, penuh penyesalan, dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira dari kedua orang ini, siapa yang dikenan oleh Tuhan? Siapa yang ibadahnya diterima oleh Tuhan? Amsal menjawab dengan tegas, bukan korban orang fasik yang Tuhan cari, tetapi hati orang benar. Ibadah yang sejati bukan dimulai dari altar, tetapi dari cara kita menjalani hidup setiap hari. Ayat 8 dikatakan korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Kata korban di sini merujuk kepada ibadah lahiriah, persembahan, ritual, atau tindakan-tindakan keagamaan lainnya. Tetapi jika dilakukan oleh orang fasik, yaitu orang yang sengaja hidupnya melawan Tuhan, atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka ibadah itu bukanlah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi dikatakan sebuah kekejian. Kata kekejian ini adalah istilah yang sangat keras. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menolak ibadah yang sedang dilakukan tanpa adanya pertobatan, kesadaran bahwa dirinya sudah salah. Sebaliknya, doa orang jujur diterima Tuhan. Orang jujur bukan berarti orang yang sempurna, tetapi adalah orang-orang yang hidup dengan hati yang bersih dan rela untuk tunduk kepada Tuhan, berusaha mentaati firman Tuhan. Doanya mungkin tidak panjang, tidak dramatis, tetapi datang dari dalam hati yang murni. Dan Tuhan menerimanya. Lalu di ayat 9 menegaskan kembali prinsip ini. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Bukan hanya orang fasik yang dibenci Tuhan. Seluruh jalannya pun menjijikan bagi Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan. Kita bisa terlihat religius, bisa terlihat begitu rohani, kita bisa terlihat orang yang begitu mencintai Tuhan, tetapi tetap berjalan di dalam jalan yang tidak benar, jalan yang jahat. Dan Tuhan tidak terkesan oleh ibadah lahiriah kita jika jalan hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau jalan hidup kita menyimpang, kalau hidup kita hanya hidup yang terlihat baik di gereja,
Tetapi di luar gereja, kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran. Mari kita perhatikan. Bukan hanya yang sudah sempurna, tetapi yang mengejar. Artinya apa? Ada kerinduan dalam hatinya. Dia berusaha, dia bertobat, dia menyadari bahwa dia salah dan dia mengejar kebenaran itu. Dan terus berjalan dalam kebenaran. Meskipun saat itu belum sempurna. Kita sadar bahwa selama di dunia ini pasti kita tidak sempurna. Tetapi mari kita berusaha menuju itu. Karena itu saudara, mari kita merenungkan. Apakah ibadah saya diterima oleh Tuhan? Atau selama ini kita hanya melakukan sebuah ritual yang kosong? Apakah setiap kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur? Atau sekedar sebuah formalitas? Apakah setiap kita sungguh mengejar kebenaran? Atau hanya bersembunyi di balik aktivitas rohani? Tuhan tidak mencari persembahan yang besar, tetapi hati yang mau tunduk. Yang menyentuh hati Tuhan bukanlah ritual, tetapi relasi yang nyata di dalam hidup yang benar. Saudara, Tuhan bukan hanya melihat tangan-tangan yang terangkat saat kita menaikkan pujian-pujian kita, tetapi jalan hidup yang kita pilih setelah ibadah itu selesai, setelah kita keluar dari gereja. Biarlah setiap doa dan penyembahan kita lahir dari hati yang takut akan Tuhan dan rindu untuk hidup di dalam kebenaran. Ibadah sejati bukan hanya yang terdengar merdu di bumi, tetapi yang berkenan di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah setiap kami bukan hanya orang-orang yang menjalankan ritual keagamaan. Kami bukan hanya menggunakan jubah rohani supaya terlihat baik, terlihat suci. Tapi biarlah setiap kami boleh beribadah karena memang kami rindu untuk beribadah kepada Engkau. Kami berdoa dengan sebuah kerinduan yang keluar dari hati kami. Kami menaikkan pujian kami karena memang kami ingin menaikkan pujian kami untuk Engkau. Biarlah hidup kami adalah hidup yang berintegritas sama saat kami beribadah maupun saat kami selesai ibadah. Kami tidak menjadi orang-orang yang fasik, yang jalan hidup kami menyimpang, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami boleh hidup benar dan berkenan di mata-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.